Halo semua, selamat datang di Law's Plane. Breakdown law one plane at a time. Di episode kali ini kita akan bahas 5 konsep yang sangat lekat dengan kehidupan umat Islam dan sering banget jadi bahan ujian mahasiswa hukum, yaitu wakaf, wasiat, zakat, infak, dan sedekah. Kelima konsep ini sebenarnya punya landasan hukum Islam yang kuat, tapi juga sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Jadi kita tidak hanya bicara soal fikih, tapi juga soal undang-undang yang berlaku di negara kita. Mari kita bahas. Sebelum masuk ke materi, ini dulu gambaran besar yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita buka dengan wakaf. Mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, untuk apa saja harta wakaf bisa digunakan, bagaimana wakaf bisa dilakukan lewat wasiat, dan apa bedanya wakaf dengan hibah. Kedua, kita masuk ke wasiat. Pengertiannya, cara memberikannya, bagaimana membatalkannya, siapa yang tidak bisa menerima wasiat, dan apa saja yang bisa bikin wasiat itu gagal. Ketiga, zakat. Ini yang paling banyak materinya. Kita bahas pengertian, filosofi di balik zakat, aturannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, jenis-jenis zakat, dan peran Basnas. Keempat dan kelima kita tutup dengan infak dan sedekah. Dua konsep yang sering disalahpahami tapi punya peran besar dalam sistem ekonomi Islam. Bagian pertama, wakaf. Wakaf adalah salah satu instrumen hukum Islam yang luar biasa karena dia punya dampak sosial jangka panjang yang sangat besar. Banyak masjid, pesantren, universitas Islam, bahkan rumah sakit di Indonesia ini berdiri di atas tanah wakaf. Jadi ini bukan sekedar konsep fikih, ini nyata ada di sekitar kita. Mari kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari akar kata. Secara bahasa Arab, wakaf berasal dari kata waqafa, yang artinya berhenti, menahan, atau diam di tempat. Jadi dari kata dasarnya sudah tergambar ada sesuatu yang ditahan, tidak berpindah, tidak bisa dijual. Secara istilah, dalam fikih, wakaf berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, dengan tetap menjaga pokoknya dan hasilnya digunakan untuk kebaikan atau ibadah. Nah, kalau kita lihat definisi resminya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bunyinya begini. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, yang melakukan disebut wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Kedua, hartanya boleh untuk selamanya, atau bisa juga untuk jangka waktu tertentu. Ini yang disebut wakaf sementara atau wakaf muaqqat. Nah, supaya sah secara hukum, ada 5 unsur atau rukun wakaf yang harus terpenuhi. Ada wakifnya, ada nazirnya atau pengelolanya, ada harta bendanya, ada ikrar wakafnya, dan ada peruntukan atau tujuan wakafnya. Kalau salah satu tidak ada, wakaf itu bisa dianggap tidak sah. Sekarang kita lihat jenis-jenis wakaf. Ada 2 cara mengklasifikasikannya. Pertama, berdasarkan peruntukan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah wakaf ahli, disebut juga wakaf zurri atau zurri. Ini wakaf yang diperuntukkan khusus untuk keluarga wakif sendiri, anak, cucu, atau keturunannya. Tujuannya sebagai jaminan sosial dalam keluarga. Yang kedua adalah wakaf khairi. Ini yang paling kita kenal dan paling banyak dipraktekkan. Wakaf khairi ini diperuntukkan untuk kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, rumah sakit, jembatan, dan sebagainya. Kalau kamu lihat tanah atau bangunan dengan tulisan tanah wakaf, kemungkinan besar itu wakaf khairi. Yang ketiga adalah wakaf musytarak, gabungan dari keduanya. Sebagian untuk keluarga, sebagian untuk kepentingan umum. Kedua, berdasarkan objeknya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dan ada wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, bahkan hak kekayaan intelektual. Menariknya,
Wakaf uang itu diakui secara hukum di Indonesia, jadi kita bisa berwakaf tanpa harus punya tanah dulu. Nah, ada pertanyaan, harta yang sudah diwakafkan itu boleh tidak digunakan untuk apa saja? Untuk menjawab ini, kita merujuk pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ada 6 peruntukan yang diakui secara hukum. Yang pertama, sarana ibadah seperti masjid, musola, pesantren, madrasah, ini yang paling umum. Yang kedua, sarana kesehatan, rumah sakit, klinik, atau puskesmas berbasis wakaf. Contoh nyata ada RSUD atau rumah sakit Islam di banyak kota di Indonesia berdiri di atas lahan wakaf. Ketiga, sarana pendidikan, sekolah, universitas, lembaga pendidikan umum, maupun agama. Banyak kampus besar Islam di Indonesia, termasuk yang berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah, memanfaatkan wakaf sebagai aset utamanya. 4. Bantuan untuk fakir miskin. Wakaf bisa diarahkan untuk pemberdayaan kaum duafa dan yatim piatu. 5. Kemajuan umum, termasuk infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas umum. Yang keenam, kepentingan lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini adalah klausula terbuka yang memberi fleksibilitas. Intinya, wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi wakif atau untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat dan hukum yang berlaku. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seseorang berwakaf melalui wasiat? Jawabannya boleh. Ini diatur dalam pasal 24 sampai pasal 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengertian wakaf wasiat adalah wakaf yang pelaksanaannya baru berlaku setelah si wakif meninggal dunia. Jadi ikrarnya dibuat sekarang, tapi efeknya nanti setelah yang bersangkutan wafat. Ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ikrar harus tertulis dan dibuat di hadapan minimal 2 orang saksi. Kedua, ada batasan 1/3 harta yang diwakafkan melalui wasiat maksimal 1/3 dari total harta warisan. Ini sama dengan batasan wasiat pada umumnya dalam hukum Islam, kecuali kalau semua ahli waris sepakat baru boleh lebih dari itu. Ketiga, peran ahli waris. Setelah wakif meninggal, ahli waris yang bertanggung jawab melaksanakan wasiat wakaf itu. Kalau ahli waris tidak melaksanakan, maka bisa dipaksakan melalui putusan pengadilan agama. Keempat, pencatatan resmi. Ikrar wakaf wasiat dicatat oleh PPAIW, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Biasanya ini adalah kepala KUA setempat. Jadi mekanismenya cukup formal dan terlindungi secara hukum. Perbedaan wakaf dan hibah. Ini topik yang sering bikin orang bingung. Apa bedanya wakaf dengan hibah? Dua-duanya kan sama-sama memberikan sesuatu. Nah, perbedaannya sangat fundamental. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama soal kepemilikan. Wakaf itu harta pokoknya tidak berpindah milik. Harta itu dianggap dihentikan dan diserahkan kepada Allah. Sedangkan hibah, kepemilikan berpindah penuh ke penerima. Yang kedua, soal waktu berlaku. Wakaf umumnya berlaku selamanya, sifatnya abadi. Hibah berlaku segera sejak serah terima. Yang ketiga, soal tujuan. Wakaf khusus untuk kepentingan ibadah atau sosial sesuai syariah. Hibah bebas untuk kepentingan apapun. Berikutnya, soal pemanfaatan. Dalam wakaf, hanya hasil atau manfaatnya yang boleh digunakan. Pokok harta tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Sedangkan penerima hibah bebas menggunakan, menjual, bahkan menghibahkan kembali. Berikutnya soal penarikan. Wakaf pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, sedangkan hibah dalam kondisi tertentu, misalnya orang tua kepada anak, masih bisa ditarik. Jadi kalau mau simpel, wakaf itu mengikat selamanya dan hartanya dibekukan untuk kebaikan umum. Hibah itu bebas dan final sejak diserahkan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu wasiat. Kalau wakaf fokus pada menahan harta untuk kepentingan umum, wasiat ini lebih personal.
Ini soal seseorang yang merencanakan apa yang akan terjadi pada sebagian hartanya setelah dia meninggal dunia. Menurut pasal 171 huruf F kompilasi hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ada satu aturan fundamental yang wajib diingat, bahwa wasiat hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari harta warisan. Kenapa demikian? Karena 2/3 sisanya adalah hak para ahli waris. Satu-satunya pengecualian adalah jika semua ahli waris sepakat mengizinkan lebih dari itu. Sekarang, bagaimana cara memberikan wasiat? Ada 3 cara. Yang pertama, lisan. Diucapkan di hadapan 2 orang saksi. Cara ini biasanya digunakan dalam kondisi darurat, misalnya seseorang yang sakit keras dan tidak sempat membuat dokumen tertulis. Yang kedua, secara tertulis. Dibuat di hadapan 2 saksi atau di hadapan notaris. Ini yang paling dianjurkan karena memberikan kepastian hukum yang paling kuat. Kalau ada sengketa, ada bukti hitam di atas putih. Ketiga, isyarat. Ini untuk kondisi di mana orang yang berwasiat tidak mampu berbicara sama sekali. Wasiat bisa dinyatakan melalui isyarat yang dipahami oleh 2 orang saksi. Sekarang pertanyaan penting, kapan wasiat itu bisa dibatalkan? Ada 4 cara wasiat batal. Yang pertama, si pewasiat mencabut wasiatnya secara tegas. Ini adalah hak pewasiat selama dia masih hidup. Yang kedua, pewasiat sendiri merusak atau menghancurkan barang yang diwasiatkan. Kalau barangnya sudah tidak ada lagi, wasiat itu otomatis gugur. Yang ketiga, pewasiat mengalihkan kepemilikan barang itu kepada orang lain, misalnya menjual atau menghibahkan barang yang sebelumnya sudah diwasiatkan. Keempat, barang yang diwasiatkan hilang atau musnah sebelum diserahkan. Sekarang kita lihat sisi yang lain. Siapa yang tidak bisa menerima wasiat? Pertama, orang yang membunuh pewasiat. Ini prinsip umum dalam hukum waris Islam. Pembunuh tidak berhak mendapat manfaat dari kematian korbannya. Kedua, ahli waris. Wasiat kepada ahli waris hanya sah jika disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Ini untuk melindungi hak-hak ahli waris yang lain dari pengurangan bagian waris mereka. Ketiga dan keempat, ada kondisi-kondisi tertentu terkait anak di luar nikah dan lembaga yang bertentangan dengan syariah. Kita tidak akan masuk terlalu dalam di sini, tapi intinya ada pembatasan untuk menjaga keadilan dan kesesuaian dengan syariah. Selain pembatalan yang disengaja, ada juga sebab lain yang membuat wasiat gagal dilaksanakan. 1. Penerima wasiat meninggal lebih dulu dari si pewasiat. Kalau orang yang dituju sudah tidak ada, maka siapa yang akan menerimanya? Otomatis wasiat itu gugur, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, penerima menolak wasiat. Ini hak penerima. Penolakan ini menggugurkan wasiat tersebut. Yang ketiga, barang wasiat musnah sebelum diserahkan. Misalnya rumah yang diwasiatkan terbakar sebelum sempat diberikan. Yang keempat, wasiat melebihi batas 1/3 tanpa persetujuan ahli waris. Dalam kondisi ini, bagian yang melebihi 1/3 tidak berlaku. Hanya bagian yang dalam batas 1/3 yang sah. Dan satu hal lagi yang penting, siapa yang dilarang membuat wasiat? Orang yang belum dewasa atau belum cakap hukum tidak bisa membuat wasiat. Begitu pula orang yang berada di bawah pengampuan dan orang yang tidak berakal sehat pada saat membuat wasiat. Syaratnya adalah kecakapan hukum. Seseorang harus dalam kondisi sadar dan cakap secara hukum ketika membuat wasiat. Kita masuk bagian ketiga dan ini yang paling panjang, yaitu tentang zakat. Zakat adalah satu-satunya dari 5 topik kita hari ini yang hukumnya wajib bagi muslim yang memenuhi syarat. Ini bagian dari rukun Islam yang ketiga. Jadi posisinya sangat fundamental, bukan sekedar anjuran. Kata zakat memiliki beberapa makna sekaligus.
yaitu bersih, suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Makna-makna ini bukan kebetulan, semuanya mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang berzakat. Secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzaki, yaitu orang yang wajib berzakat, untuk diberikan kepada mustahik, yaitu pihak yang berhak menerimanya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Nah, kenapa Islam mewajibkan zakat? Ini soal filosofi. Ada 4 dimensi. Yang pertama sebagai penyucian harta. Dalam konsep Islam, ada hak orang lain yang melekat di dalam harta kita. Zakat adalah cara kita membersihkan harta dari hak itu. Kedua, keadilan sosial. Zakat adalah mekanisme distribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Ini sistem jaminan sosial yang paling awal dalam sejarah. Ketiga, solidaritas umat. Zakat mempererat hubungan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang keempat, ketaatan kepada Allah. Ini dimensinya vertikal. Zakat adalah ekspresi penghambaan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Sekarang apa saja syarat wajib zakat? Ada 5. Yang pertama muslim, merdeka, harta benar-benar miliknya, sudah mencapai nisab, yaitu batas minimum tertentu, dan sudah mencapai haul, yaitu dimiliki selama 1 tahun penuh. Untuk emas, perak, dan ternak, syarat haul ini berlaku. Untuk hasil pertanian, tidak ada haul, langsung wajib zakat saat panen. Secara umum, zakat dibagi menjadi 2 jenis besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah ini yang paling kita kenal, wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya sebelum sholat Idul Fitri. Besarannya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia, makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia adalah beras, atau senilai uang setara beras berkualitas yang biasa dikonsumsi. Tujuannya 2, menyucikan diri dari kekurangan dalam ibadah selama Ramadan, dan membahagiakan kaum fakir miskin di hari raya supaya mereka juga bisa ikut merayakan Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Ini lebih beragam, ada beberapa jenis. Yang pertama, emas dan perak, yaitu 2,5% jika mencapai nisab, yaitu setara 85 gram emas. Yang kedua, zakat perdagangan, 2,5% dari nilai aset dagangan. Yang ketiga, zakat pertanian, yaitu 5% kalau menggunakan pengairan irigasi, karena ada biaya, dan 10% kalau tak ada hujan. Yang keempat, zakat ternak. Kadarnya bervariasi tergantung jenis dan jumlah ternak. Yang kelima, zakat penghasilan atau zakat profesi. 2,5% dari penghasilan bersih. Ini yang relevan untuk kita sebagai pekerja modern. Yang keenam, zakat rikas, harta temuan atau harta karun. Besarannya adalah 20%. Kenapa besar sekali? Karena ini harta yang ditemukan tanpa kerja keras. Lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, Allah menyebut 8 golongan yang disebut sebagai asnaf, yaitu fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, mu'allaf, riqab atau orang yang memerdekakan diri dari perbudakan, gharimin atau orang yang terlilit utang, fisabilillah, orang atau kelompok yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan. Lalu siapa yang mengelola zakat secara nasional di Indonesia? Jawabannya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Jadi ini bukan lembaga swadaya masyarakat biasa. Ini lembaga resmi yang dibentuk oleh Presiden atas usulan Menteri Agama. Dasar hukumnya ada 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaannya. Apa fungsi Basnas? Ada 4, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Bagaimana strukturnya?
Ada Basnas pusat di level nasional, Basnas provinsi, Basnas kabupaten atau kota, dan juga LAS atau Lembaga Amil Zakat yang mendapat izin dari Menteri Agama. Contoh yang paling terkenal adalah seperti dompet duafa. Jadi ada dua jalur resmi pengelolaan zakat di Indonesia, melalui Basnas atau melalui LAS yang sudah mendapat izin resmi. Kita masuk ke bagian keempat dan kelima yaitu infak dan sedekah. Dua konsep ini sering dicampur aduk, bahkan sering dianggap sama dengan zakat. Padahal ketiganya berbeda secara signifikan, terutama soal kewajiban dan ruang lingkupnya. Kata infak berasal dari bahasa Arab anfaqa, yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan tertentu sesuai perintah Allah. Yang penting difahami adalah infak bisa bersifat wajib, bisa juga sunnah. Contoh infak wajib adalah nafkah kepada keluarga. Suami wajib menafkahi istri dan anak. Zakat pun sebenarnya termasuk kategori infak wajib, sedangkan infak sunnah adalah pengeluaran harta di jalan Allah secara sukarela. Perbedaan utama infak dari zakat, infak tidak mensyaratkan nisab dan haul. Tidak perlu menunggu 1 tahun, tidak perlu mencapai jumlah minimum tertentu. Boleh berapa saja, kapan saja. Dan infak bisa diberikan kepada siapa saja termasuk kepada keluarga sendiri. Dasar hukumnya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Berikutnya sedekah. Kata sedekah berasal dari sodako, yang artinya benar atau jujur. Jadi secara makna, sedekah adalah pemberian yang mencerminkan kebenaran iman seseorang. Secara istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, tanpa mengharap imbalan dari penerima. Yang membuat sedekah istimewa adalah ruang lingkupnya yang sangat luas. Sedekah bukan hanya soal uang atau materi. Rasulullah SAW menyebutkan, senyum kepada saudara adalah sedekah. Membuang duri dari jalan adalah sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat adalah sedekah. Bahkan hubungan suami istri pun bernilai sedekah. Sedekah bersifat sunnah, tidak ada batasan nisab, tidak ada batas kadar, boleh banyak, boleh sedikit. Satu konsep penting yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meski si pemberi sudah meninggal dunia. Contohnya, membangun sumur, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, atau mendidik anak yang soleh. Sebelum kita tutup, mari kita lihat perbandingan kelima instrumen ini dalam satu tabel supaya lebih mudah dipahami dan diingat. Dari sisi hukum, hanya zakat yang wajib. Wakaf, wasiat, dan sedekah hukumnya sunnah. Infak bisa keduanya tergantung konteksnya. Dari sisi syarat, zakat paling ketat, harus memenuhi nisab dan haul. Wasiat ada batasan 1/3 harta. Wakaf harus harta yang dimiliki penuh, sedangkan infak dan sedekah tidak ada batasan formal. Dari sisi waktu berlaku, zakat dan infak, sedekah berlaku saat dilakukan. Wasiat baru berlaku setelah pemberi meninggal. Wakaf berlaku sejak ikrar diucapkan. Dari sisi penerima, zakat paling spesifik, hanya 8 asnaf. Wakaf untuk kepentingan umum atau lembaga tertentu. Wasiat untuk non-ahli waris pada umumnya. Infak dan sedekah paling luas, siapa saja boleh menerima. Intinya, semakin bebas instrumennya, semakin luas ruang lingkup penerimanya. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Mari kita rangkum 5 poin utama yang harus kalian ingat. 1. Wakaf berarti menahan harta pokok untuk selamanya. Hanya manfaatnya yang digunakan, hartanya tidak bisa dijual, dihibahkan, atau diwariskan. 2. Wasiat berlaku setelah pewasiat meninggal. Maksimal 1/3 dari harta warisan dan umumnya ditujukan untuk non-ahli waris. 3. Zakat hukumnya wajib. Ada kadar dan syarat tertentu, yaitu nisab dan haul, yang harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan berzakat. 4. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah, bisa wajib, bisa sunnah, tanpa batasan nisab dan haul. 5. Sedekah adalah pemberian tulus karena Allah, cakupannya sangat luas, tidak hanya materi, dan pahalanya bisa terus mengalir melalui sedekah jariyah.
Semua instrumen ini, wakaf, wasiat, zakat, infak, sedekah adalah bagian dari sistem filantropi Islam yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Lost Plane dan bagikan video ini ke teman-teman yang butuh materi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.